Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan menceritakan kisah dari Tom Harris, seorang agen CIA dengan misi menghancurkan pusat nuklir di Afghanistan. Namun, upaya penyabaran terbongkar sehingga nasib Tom bersama penerjemahnya berada dalam bahaya. Mereka harus berjuang keluar dari wilayah Afghanistan menuju ke titik penjemputan yang berjarak 400 mil sambil menghindar dari pasukan elit khusus dan mata-mata asing yang memburu mereka. Seperti apa perjalanannya dari diburu untuk dibunuh dan diburu untuk dijual di pasar bebas? Berhasilkah mereka selamat? Temukan jawabannya di alur cerita film Kandahar. Berlatar di sebuah kota di negara Iran bernama Qom, terdapat seorang pria, aktor utama kita bernama Tom. Tidak pakai Jerry, ini dia orangnya yang tentu tidak asing lagi bagi kalian yang suka film laga dan perang. Beliau adalah seorang agen yang kemampuannya diakui semua orang. Oleh sebab itu dia dikontrak CIA yang berpusat di sebuah negara bagian Langley, Virginia. Sebagai agen tentu pekerjaannya disibukkan dengan keluar kota, keluar negara dan sebagainya. Karena kesibukan itu menempatkan keberlangsungan rumah tangga beliau berada di ujung tanduk. Ia harus berpacu dengan waktu kembali ke negaranya di Inggris untuk memperbaiki situasi, yaitu dengan menghadiri kelulusan sang putri tercinta. Dan Tom diminta segera menandatangani surat perceraian yang diajukan oleh Corey, sang istri yang ternyata jeruk makan jeruk. Are you seeing somebody? Sementara itu, keberadaannya di negara yang sedang bersih tegang itu tentu bukanlah untuk holiday-holiday, melainkan untuk sebuah misi menghancurkan kota Qom yang dicurigai menyembunyikan nuklir. Dalam aksinya, Tom menyamar sebagai tukang servis internet bersama penerjemahnya bernama Oliver. Tom, si tukang servis gadungan itu dipanggil untuk memperbaiki jaringan internet di sana karena mereka tidak bisa nonton streaming pertandingan bola tendangan si Madun. Meski awalnya sempat dicurigai, namun Tom dengan triknya berhasil membuat tentara yang berjaga-jaga di sana percaya bahwasanya mereka benar-benar si tukang servis internet. Tom akhirnya berhasil memasang sebuah alat atau semacam virus yang bisa meretas di jaringan kabel internet di area titik pembangkit nuklir Iran dan alhasil Accessing underground structure. We're in. berhasilnya tugas Tom, CIA kini mampu mengakses semua hal di Iran, mulai dari jaringan struktur internet, satelit, kamera, dan yang paling dinanti-nantikan adalah adanya sebuah fasilitas nuklir yang disembunyikan Iran di bawah tanah di dekat kota Qom. CIA dengan bebas keluar masuk ke jaringan pusat keamanan pembangkit tenaga nuklir Iran tanpa terdeteksi. Mereka punya waktu 12 jam untuk bisa menghancurkan wilayah nuklir itu dan alhasil sementara seorang wanita yang berprofesi sebagai jurnalis kritis dan gemar mengobor-oborkan tentang hubungan ketegangan yang terjadi antara Iran dan negara-negara barat, kita panggil saja si Kucai, yang karena profesinya itu menjadikan beliau seseorang yang patut diawasi oleh pihak Iran. Kemudian seseorang yang bernama James di CIA membocorkan misi tersembunyi mereka di negara Iran kepada si Kucai berikut dengan mengirimkan beberapa bukti dari misi tersebut. Oleh si Kucai berencana menjadikan informasi itu sebagai tajuk utama di halaman media tempat di mana ia bekerja. Namun karena tidak sadar dirinya diintai, informasi itu juga diketahui oleh intelijen Iran, kita sebut saja Kolonel Jamed, yang memaksanya harus menculik dan sedikit mengancam Kucai agar membongkar siapa dalang pelaku yang menyabotase nuklir Iran itu. Give me some names. Akhirnya penyamaran Tom dan Oliver terbongkar. Sejumlah media menyebarluaskan foto mereka berdua. Mereka dituntut untuk dieksekusi di depan umum. Mengetahui hal itu, Roman, sahabat Tom yang sedang hijrah ini, memberitahukan kepada Tom yang sedang menjalankan misi baru, berupa upaya mereka menghancurkan seluruh fasilitas nuklir Iran di waktu 3 hari terakhir berada di negara Iran bersama dengan seorang penerjemah baru yang bernama Mo. Sebenarnya misi itu sempat ditolak, namun karena dibayar mahal dan Tom membutuhkan dana itu, memaksanya untuk menunda kepulangan ke negaranya. Kini Tom berada dalam bahaya besar, sementara Oliver telah terbunuh oleh agen Iran sebelum sempat melarikan diri.
Dengan tersebarnya misi rahasia CIA, Tom kini diburu oleh beberapa agen lainnya, mulai dari agen Irak, Taliban, ISIS, dan Al-Qaeda. Mereka memperebutkan Tom karena bernilai jual tinggi. Roman berusaha membantu mengeluarkan Tom dan Mo dari Afghanistan dengan bantuan Chris, kepala grup operasi khusus di CIA. Namun Tom masih harus menuju titik penjemputan yaitu Kandahar yang berjarak 400 mil dari lokasi Tom saat ini. Roman mengatakan bukanlah jarak tempuh yang menjadi permasalahan mereka, melainkan Tom yang kini diburu oleh beberapa agen yang tentunya perjalanan mereka akan sulit. Any of them catch my guy, I'll sell him to the highest bidder. Kolonel Jamet berhasil mendapatkan lokasi terakhir Tom dan Mo yaitu di Herald. Mereka segera mengumpulkan tim untuk menangkap Tom. Namun komunikasi mereka rupanya terlacak oleh kelompok intelijen Pakistan yang kemudian mengerahkan agen mereka bernama Nazir yang ini orangnya. Mereka segera memburu Tom agar tidak terdahulukan oleh agen Iran. Bila Tom berhasil ditangkap, mereka akan menjualnya di pasar bebas dengan harga tinggi. Nazir menghubungi Rasul, meminta bantuan Taliban untuk menangkap Tom dan bersedia membayar mereka 2 kali lipat dari yang ditawarkan oleh Iran. Use your red units. Tom dan Mo berangkat menuju Herald dengan menggunakan mobil. Perjalanan mereka selalu terpantau oleh CIA melalui satelit yang bermarkas di Langley. Tom dan Mo pergi ke dalam kawasan pasar untuk menggantikan mobil mereka guna mengelabui pasukan Kolonel Jamet. Namun secara tidak sengaja pula terjadi keributan di sana, di mana Tom tidak sengaja menabrak salah satu mobil saat kemacetan berlangsung dan alhasil Tom yang sudah terdesak mengetahui agen Iran semakin mendekat ke arah mereka. Tom langsung menancap gas mobil, menerobos keramaian dan segera pergi. Secara tiba-tiba pula Nazir juga tiba di sana dengan sepeda motornya dan sengaja membuat kegaduhan berupa meledakkan sebuah mobil untuk mengalihkan perhatian dari para agen Iran yang mengejar Tom. Terlepas dari pengejaran pasukan Kolonel Jamet, Tom dan Mo memilih jalan memutar untuk menuju Kandahar. Namun perjalanan mereka belum sepenuhnya aman. Mereka harus bertahan, melawan dan menghindar dari serangan-serangan kelompok Taliban suruhan Nazir. Pelarian mereka dengan mobil tua itu tiba-tiba terhenti karena ban mobil mengalami kebocoran. Dan Mo diminta untuk mengganti ban sementara Tom berjaga-jaga dari pasukan musuh. Namun pertengkaran sempat terjadi antara Mo dan Tom. Mo yang merasa tertipu dalam misi itu karena ia tidak mengetahui apa-apa terkait apa yang telah dilakukan oleh Tom sebelumnya. Mo berencana pergi dan meninggalkan Tom sendiri. Akan tetapi menyadari wilayah itu tidak aman, ada ladang ranjau di mana-mana, Mo memutuskan kembali bersama Tom. Singkat cerita, malam pun tiba di mana tim intelijen Iran Kolonel Jamet datang menyerang Tom dan Mo dengan helikopter. Di malam buta itu, baku tembak di antara keduanya tak terelakkan dan mengakibatkan mobil Tom mengalami kerusakan. Beruntung, Tom berhasil melumpuhkan tim Kolonel Jamet. Dari insiden itu, Tom menunjukkan perform yang sangat bagus. CIA menyaksikan pertempuran mereka. Mengetahui begitu sulitnya perjalanan mereka, oleh si Tom meminta bantuan kawan lamanya bernama Ismail Rabani, pimpinan kelompok Tajik militer Afghanistan di kawasan Dalaram. Tom berniat meminjamkan helikopter untuk memudahkan perjalanan mereka menuju Kandahar. Namun oleh Ismail Rabani mengatakan jika salah satu helikopter mereka digunakan Taliban dalam sebuah misi di utara. Sebagai gantinya, Ismail memberikan bantuan berupa sebuah mobil dan juga jamuan makan siang. Namun tiba-tiba Ismail, come on. Stay out of it, Tom. ternyata Mo mengetahui siapa sebenarnya Ismail Rabani, yang tak lain adalah seorang pengkhianat bangsa yang telah menghancurkan Herald demi uang, membunuh ribuan perempuan dan anak-anak, termasuk salah satunya adalah putra Mo. Tom sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi antara Mo dan Ismail, merasa sangat kaget dan ia mengatakan jika Mo boleh saja menolak bantuan tersebut.
Mo kemudian pergi meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa kepada Tom yang ternyata berteman dengan seorang penjahat. Di tengah perjalanan, benar saja mereka dikepung oleh pasukan Taliban yang dipimpin oleh Rasul Surhan Nazir. Dan tentunya keberadaan si Tom ini dibocorkan oleh Ismail Rabani. Fucking Ismail. Tom dan Mo dibawa ke markas Taliban sebagai tawanan. Namun pasukan ISIS dengan senjata lengkap mereka mengepung dan menyerang kelompok Taliban itu. Mereka lumpuh total dengan tertembaknya Rasul. Ternyata pasukan itu bukanlah ISIS, melainkan pasukan khusus Afghanistan yang menyamar dan diperbantukan oleh Roman untuk menyelamatkan Tom dan Mo. Hello, Thomas. Fuck you, Roman. Roman, Mo, dan Tom berhasil kabur dari kelompok Rasul dengan menggunakan mobil. Namun pelarian mereka belum benar-benar beruntung, karena Nazir sudah menyiapkan tim Taliban yang lain di ujung jalan untuk mencegat mereka. Sementara Nazir terus mengejar mobil mereka dari arah belakang. Aksi saling tembak kejar-kejaran antara keduanya pun kembali terjadi. Namun sayang, kali ini Roman harus tertembak dengan cukup parah. Menyadari dirinya tidak akan selamat, Roman sengaja lompat dari mobil yang sedang melaju untuk menghalangi tim Nazir dan Alhasil. Tom kembali melanjutkan pelariannya dengan perasaan marah setelah mengetahui jika Roman telah tewas di tangan Nazir. Ia berusaha meyakinkan Mo jika mereka akan segera sampai perbatasan, namun tidak. Serangan membabi buta dari pasukan merah Taliban yang sudah siap sedia dengan senjata lengkap dilontarkan. Meski sempat beberapa kali menghindar, namun Tom harus kalah, di mana salah satu basoka mereka mengenai mobilnya dan alhasil. Mengetahui lawannya tersungkur, oleh Nazir segera mendekat untuk menangkap Tom. Namun Tom yang sebelumnya terjepit berhasil keluar dan segera berduel dengan Nazir dan alhasil. Tom berhasil melumpuhkan Nazir, sementara waktu yang dimiliki Tom tersisa 1 menit, waktu penjemputan. Pesawat militer Inggris bersama tim tentaranya sudah menunggu di titik penjemputan, sementara musuh masih terlalu banyak mulai mendekati Tom dan Mo yang dalam kondisi lemah karena tertembak. Terjadi perdebatan dan pertaruhan jabatan di CIA. Chris yang dari awal telah melihat upaya pelarian Tom yang sangat luar biasa itu, memerintahkan pasukan rudal untuk membantu Tom. Chris merasa hati nuraninya masih berfungsi dengan baik dan tidak peduli dengan jabatannya, meski harus dicopot karena melanggar aturan. Karena jabatan salah satu perhiasan dunia, namun menolong sesama sifat yang sangat mulia dan alhasil. Tom dan Mo berhasil diselamatkan dan cerita pun tamat. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.